Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, founder Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro Mojokerto. Salah satu syarat untuk mengenal Allah atau bermakrifat kepada Allah adalah dengan cara mengenal diri terlebih dahulu. Dan sempurnanya seseorang di dalam mengenal diri adalah dengan mengenal asal kejadian diri, baik itu diri yang zahir atau jasad manusia maupun diri yang batin atau sesuatu yang gaib yang ada di dalam diri manusia. Di dalam Nur Muhammad itu, sebagaimana segala sesuatu ini diciptakan daripada Nur Muhammad, termasuk diri manusia. Di dalam Nur Muhammad ada dua nur, yaitu Nur Kenabian dan Nur Kerasulan. Yang membedakan antara Nur Kenabian dan Nur Kerasulan adalah karakter atau sifat daripada nur tersebut. Nur Kenabian menjadi batang tubuh dari diri manusia, sedangkan Nur Kerasulan menjadi batin daripada manusia. Batang tubuh manusia itu tercipta juga dari Nur Muhammad, namun tercipta dari Nur Kenabian yang ada di dalam Nur Muhammad. Sehingga seseorang yang masih menuruti kemauan daripada batang tubuh, yang mana batang tubuh manusia itu terdiri dari unsur api, angin, air, dan tanah, maka kecenderungan dari manusia akan bersifat individu yang cenderung mengikuti keakuan dan ego yang ada di dalam diri manusia. Maka sifat kenabian yang sifatnya itu untuk diri sendiri, yang sifatnya itu untuk perbaikan, untuk keuntungan, untuk segala sesuatu yang bermakna, bertujuan untuk diri sendiri, itu melekat di dalam batang tubuh manusia. Sehingga apabila seseorang itu berbuat, berbicara, berkata-kata, melakukan segala sesuatu yang berangkat dari kepentingan batang tubuhnya, maka mereka akan cenderung menuruti keinginan, ego, keakuan, dan sifat merasanya. Sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada, maka belum sempurna manusia di dalam proses pengenalan dirinya akan asal kejadian dirinya apabila manusia hanya mengenal jasadnya namun tidak mengenal batinnya. Apa dan siapa dan harus bagaimana batin daripada manusia itu. Pengenalan kepada jasad dan hanya terfokus kepada pengenalan jasad manusia, maka selama itu pula dia akan hidup di dalam individualisme. Segala sesuatu
ada pamrih. Apapun yang dia lakukan ada untung dan rugi yang harus diperhitungkan. Sehingga jauh daripada rasa keikhlasan, keriduan, pengabdian, dan lain sebagainya. Agar diri kita mengenal asal kejadian diri kita seutuhnya, maka kita harus mengenal juga batin kita, yang mana batin daripada manusia itu tercipta dari nur kerasulan. Apa saja yang termasuk batin manusia? Rasa perasaan, pikiran, keinginan, kehendak, dorongan-dorongan, dan lain sebagainya, sesuatu yang gaib, yang tidak nyata, tetapi kita mampu merasakan, kita mampu mengalami, kita mampu menikmati sesuatu yang gaib, yang mana itu disebut pikiran, yang mana itu disebut keinginan, yang mana itu disebut inovasi, cita-cita, hati, rasa, dan lain sebagainya. Agar pikiran kita selalu positif, hati kita selalu positif, cita-cita kita selalu positif, keinginan kita dan dorongan-dorongan hawa nafsu kita membawa ke arah sesuatu yang positif, yang indah, yang sempurna, maka kita harus mengenal asal usul batin kita, yaitu nur kerasulan. Setelah kita mengenal jasad kita yang bersumber atau terjadi daripada nur kenabian, lalu kita mengenal batin kita yang bersumber atau terjadi daripada nur kerasulan, maka sempurnalah pengenalan kita bahwa sesungguhnya zahir dan batin kita itu tercipta dari Nur Muhammad, dan zahir serta batin kita ini adalah Nur Muhammad yang meliputi, yang selalu mencahayai, yang selalu hidup di dalam diri kita. Agar sifat kenabian ini terkikis dan sifat individu, keakuan dan ego kita mulai selaras, mulai tidak mempengaruhi, mulai tidak ada, sehingga tidak mempengaruhi kehidupan kita, maka kita harus mengenal lebih jauh kepada batin kita, dan kita menghidupkan nur kerasulan di dalam batin itu, sehingga diri kita mengerti, memahami, dan mampu melahirkan sifat kerasulan, tabligh, sidik, amanah, dan fatonah, sehingga di dalam diri kita lahir sebuah pengabdian, sebuah pengorbanan, sebuah ketulusan, sebuah cinta kasih yang mengalir tiada henti di dalam diri kita, yang selalu memberikan bias kepada diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, dan alam semesta ini, dengan kita telah mengenal nur kerasulan, dan kita telah mampu menghidupkan nur kerasulan. Sebuah pengenalan
berarti bukan hanya mengenal sebatas keilmuan, sebatas pemahaman bahwa diri kita tercipta dari Nur Muhammad, yang mana di dalam Nur Muhammad itu ada dua nur. Nur kenabian untuk jasad kita dan nur kerasulan untuk batin kita. Akan tetapi kita harus mampu menyelami dan terlarut atau fana di dalam nur kerasulan itu sebagai puncak pengenalan kita kepada hakikat diri kita, yaitu Nur Muhammad. Dengan pengenalan yang utuh, yang mampu kita selami, kita kenali, lalu kita melahirkan sifat-sifat kerasulan di dalam kehidupan kita, dan lebih dominan melahirkan sifat kerasulan daripada sifat kenabian, maka sesungguhnya diri kita telah mengenal asal kejadian diri kita dan hakikat diri kita yang disebut Muhammad. Pengenalan kita kepada nur kenabian untuk jasad dan pengenalan kita kepada nur kerasulan untuk batin kita, maka kita akan memahami dan benar-benar menyaksikan pada hakikatnya diri kita adalah Muhammad, yang harus selalu melahirkan akhlak dan pribadi daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pengenalan hakikat diri kita sebagai insan kamil, dengan demikian maka kita baru disebut umat daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana agar tubuh kita ini tersadarkan, sehingga anggota tubuh kita ini tidak mengeluarkan hawa amarah, sufiyah atau alwamah yang cenderung membuat diri kita serba kekurangan, serba berada di dalam kesedihan, serba berada di dalam keluh kesah, serba berada di dalam hal-hal yang negatif yang akan merusak diri kita, keluarga kita, ataupun orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya agar jasad kita ini terus tunduk dan patuh kepada nur kerasulan? Maka jalan satu-satunya kita harus mengingatkan jasad kita ini dengan selalu membaca sholawat, shollu ala nabi, shollu ala nabi, shollu ala nabi. Bacaan sholawat shollu ala nabi ini kita biaskan, kita arahkan, kita tujukan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, agar pori-pori kita, darah kita, daging kita, tulang kita, kulit kita itu tersadarkan, sehingga tidak menuruti hawa nafsunya, namun menuruti sifat Rasul yang ada di dalam batinnya. Selanjutnya, bagaimana agar kita selalu dan bisa membangkitkan, membangunkan sifat Rasul di dalam batin kita? Jawabannya adalah kita selalu bersolawat, shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad.
ditujukan ke dalam hati kita. Shollu ala Muhammad adalah mengingatkan, mengajak hati kita, rasa kita, pikiran kita, cita-cita kita, keinginan kita untuk mengingat kepada Nur Muhammad, kepada Nur Kerasulan, sehingga dengan mengingatkan kembali kepada batin untuk mengingat asal kejadian dirinya dari Nur Kerasulan, harapan kita, batin kita akan mudah untuk mengingat jati dirinya, lalu mengeluarkan cahaya kerasulan, karakter kerasulan, sifat-sifat kerasulan di dalam kehidupan ini. Apabila kita telah mengingatkan jasad kita untuk selalu mengingat asal kejadian dirinya dari nur kenabian dengan shollu ala nabi, lalu kita mengingatkan batin kita untuk selalu mengingat asal kejadian dirinya dengan sholawat shollu ala Muhammad, maka nyatalah zahir dan batin kita adalah insan kamil yang disebut Muhammad. Untuk mengikat kesadaran jasad yang telah kembali dan kesadaran batin yang telah kembali kepada asal kejadian dirinya, kita bersolawat, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ditujukan ke dalam jantung kita, agar kita mengenal hakikat hidup kita adalah untuk menghidupkan kembali sifat akhlak daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hidup kita ini terikat, tersambung dengan hidup daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah salah satu rahasia diri daripada manusia dan kedudukan Nur Muhammad di dalam diri manusia. Semoga bisa dipraktekkan dan bisa diamalkan. Shollu ala nabi untuk jasad, shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad untuk hati kita. Lalu ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad untuk jantung kita dengan jumlah yang senyamannya. Cukup sekian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.